Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM 21234057, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Komunikasi merupakan suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, komunikasi dilakukan melalui lisan dan verbal, sehingga bisa dimengerti oleh dua belah pihak. Selain memakai bahasa verbal, komunikasi juga bisa dilakukan memakai bahasa isyarat seperti gestur tubuh, tersenyum, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Selain itu, pengertian komunikasi juga bisa diartikan sebagai jalannya proses yang mana seseorang atau kelompok menciptakan dan memakai sejumlah informasi supaya saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Komunikasi dapat terjadi jika ada interaksi antara dua orang atau lebih di waktu yang sama dan terdapat pesan yang disampaikan. Sifat-sifat komunikasi ada 4, yaitu yang pertama adalah komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan bertemu dua atau lebih orang secara fisik tanpa menggunakan komunikasi bermediasi komputer. Interaksi tatap muka merupakan interaksi paling penting yang menjadi elemen dasar untuk sistem sosial, yang membentuk sebagian besar bersosialisasi dan pengalaman individual selama masa hidup. Informasi yang disampaikan secara tatap muka akan mudah dicerna oleh kedua pihak. B. Komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia adalah komunikasi di mana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif. Kelebihan komunikasi interpersonal bermedia yaitu 1. Lebih efisien karena melalui media seperti telepon, maka komunikasi dapat dilakukan kapan saja dan waktu yang tak terbatas. Kedua, yaitu selain itu juga menghemat waktu dan biaya bagi komunikan. Kekurangan komunikasi interpersonal bermedia adalah 1. Komunikan harus memiliki keahlian untuk menggunakan media yang akan digunakan berkomunikasi. 2. Yaitu komunikator tidak dapat menerima feedback dengan segera karena proses pengiriman pesan keduanya berbeda dan membutuhkan proses. Ketiga yaitu verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi ini dapat berupa ucapan langsung dari komunikator atau juga dapat berupa pesan yang dikomunikasikan lewat tulisan oleh komunikator. Komunikan dapat mendengar langsung pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dalam komunikasi ini. Yang keempat yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbolik adalah satu yang digunakan untuk itu lainnya. Berdasarkan sekelompok orang, lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek maknanya disepakati bersama. Kedua, yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Kita tidak dapat berkomunikasi, tetapi berarti semua perilaku adalah komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal,
Sementara hubungan disandi dengan nonverbal. Dimensi ini menunjukkan muatan komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi, meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain. Perilaku potensi untuk ditafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita. Dalam berkomunikasi, kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus alih-alih dalam situasi rutin. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga tergantung pada konteks fisik, ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Topik-topik yang lazim dipercakapkan di rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan seperti lelucon, acara TV, bisnis, atau perdagangan terasa kurang sopan bila dikemukakan di masjid. F. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memiliki strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak terlalu disadari dan sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran solusinya. G. Komunikasi bersifat sistematik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. H. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya bersifat dua arah. Penerima pesan sebenarnya pemberi pesan juga pada saat yang sama, yaitu lewat perilaku nonverbal mereka. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, akan tetapi melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. I. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan akhir, melainkan proses komunikasi yang sinambung. Komunikasi telah terjadi sebenarnya bersifat artifisial, dalam arti bahwa kita mencoba menangkap gambaran diam atau statis dari proses tersebut dengan maksud untuk menganalisis kerumitan peristiwa itu dengan menonjolkan komponen-komponen penting. J. Komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang tersebut. Sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai suatu proses yang selalu berubah. K. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia yang disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu.
karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Komunikasi tidak akan efektif bila terdapat kesenjangan ekonomi yang lebar di antara peserta komunikasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.